diperkenankan kepada kita untuk digunakan, tapi ada kewajiban untuk memelihara, itu adalah tubuh jasmani kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala ini statusnya kita ini hanya punya hak untuk memakai. Kita bukan pemilik mutlak, karena yang punya itu adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur terkait dengan penggunaan daripada jasmani kita ini. Nah, salah satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang itu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan bahwa itu adalah termasuk wahyu syaitan. Itu ilham atau provokasi dari setan, itu adalah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Bahwa setan itu salah satu misinya itu adalah menyuruh manusia itu, yakni orang-orang yang bersedia untuk mengikutinya, untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Suratun Nisa ayat 119. Nah, jadi wa qad rafadal Islam al-ghuluwa fi zinah. Jadi Islam menentang keras sikap ekstrim di dalam berhias. Ilal haddil ladzi yufdi, sampai pada batasan atau pada hal yang menjurus ila taghyiri khalqillahi, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi atabarahul Qur'an min wahyi syaitan, yang mana Al-Quran menyebutkan perbuatan itu sebagai ilham dari syaitan. Wala amurannahum, ini syaitan yang mengatakan bahwa saya pastinya akan memerintahkan kepada mereka. Nah, ini orang-orang yang dengan sukarela bersedia untuk menjadi pengikut-pengikut syaitan itu, salah satunya itu adalah fala yughayyirunna khalqallah, itu merubah ciptaan Allah. Oleh karena itu tahrimul washmi wa tahdidul asnan wa jarahatit tajmil. Jadi apa yang orang sebut hari ini dengan bedah kecantikan atau operasi kecantikan, ya, untuk merubah hidung, merubah bentuk dagu, tulang rahang dan lain sebagainya. Ini operasi-operasi bedah seperti ini, jika dilakukan semata-mata hanya untuk kecantikan, mengikuti tren dan mode, tidak ada unsur doruri, tidak ada keterpaksaan, ya, karena alasan medis umpama, maka itu hukumnya haram dan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena mereka ini merubah-ubah, menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah-rubah ciptaan Allah. Termasuk juga yang diharamkan itu adalah al-washmu, yaitu tato, mentato atau mengukir anggota tubuh, wajah, punggung, punggung tangan, lengan dan seterusnya. Termasuk juga watahdidul asnan, ya, mengikir atau meratakan gigi, merapatkan gigi atau merenggangkan gigi, taflijul asnan. Nah, ini semua jika alasannya itu semata-mata untuk estetik, hanya untuk kecantikan saja,
Yang mana standar kecantikan ini sendiri juga absurd, tidak jelas. Ya, jadi hampir setiap hari atau mungkin paling tidak dalam 1 bulan 2 bulan itu trennya berubah lagi. Nah, sampai ini ya ada oknum ya pernah dulu menjadi artis, sekarang sudah tidak lagi, itu sampai ya membuat pengakuan kalau dia itu naik ke meja operasi untuk mempermak wajahnya itu sampai 200-an, ya, lebih 200 kali dengan biaya miliaran, dan dia menyesal pada akhirnya karena ternyata baru di usia tua itulah dia merasakan bagaimana efeknya. Ada silikon yang dimasukkan di pipi, dimasukkan di dagu, dimasukkan di dada, dimasukkan di bokong. Itu sekarang sudah meledak, menyebar kemana-mana sehingga menyebabkan infeksi, peradangan. Ya, beliau katakan menderita sekali. Nah itu ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, sehingga siksanya itu, sakitnya itu hanya di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Nah itu contoh. Nah, jadi kecantikan itu standarnya absurd, tidak jelas, dan ini kemudian ya tentu inilah yang menyebabkan sehingga kita punya syariat ini ada kekhususan tertentu yang disebut dengan syadduz zirai. Syadduz zirai itu adalah melarang atau membentengi manusia dari hal-hal yang bisa merusak kehidupannya sendiri, supaya tidak terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la'anar rasulu alaihi salatu wassalam al-washimah wal mustawshimah. Jadi Rasulullah melaknat itu artinya baginda Nabi menjauhkan, baginda Nabi mendoakan agar orang-orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dilaknat. Jadi baginda Nabi melaknat yang pertama al-washimah, orang yang mentato. Apakah dia mentato dirinya sendiri atau mentato orang lain. Jadi profesi-profesi sebagai tukang tato ini hukumnya haram. Wal mustawshimah, begitu juga dengan pasiennya atau pelanggannya. Jadi orang yang minta ditato. Wal washirah, washirah ini adalah wanita yang mengikir gigi. Dia kikir giginya itu supaya rata. Wal mustawshirah, begitu juga dengan wanita yang meminta supaya dirinya dikikir giginya itu. Jadi maksudnya pelakunya atau orang yang mengikir giginya sendiri atau giginya orang lain, begitu juga dengan pasiennya, pelanggannya, ini semuanya mendapatkan laknat. Bagaimana kalau laki-laki? Di sini kan redaksi hadis itu perempuan. Jadi perempuan yang mentato, tukang tato. Ada dan perempuan yang minta ditato, perempuan yang mengikir gigi dan perempuan yang minta dikikir gigi. Bagaimana kalau laki-laki? Kalau walau fa'ala rajulun zalika lastahaqqal la'nata min babi aula. Kalaulah laki-laki yang melakukan itu, maka tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan laknat. Ya, kenapa? Karena umumnya yang begitu itu perempuan. Ya, tidak pernah atau tidak bisa dibayangkan kalau ada laki-laki yang begitu. Kok ada laki-laki yang seperti itu? Maka dia mendapatkan laknat yang lebih besar lagi. Nah, apatah lagi, ini tato ini bukan barang yang baru. Bukan barang baru, zaman jahiliyah dulu ini sudah marak sekali.
Nah, tapi biasanya yang bertato itu hanya kaum perempuan saja. Ya, di sini disebutkan bahwa panakkashu biha ma'dhamal badan. Nah, jadi orang-orang dulu ini ya hampir seluruh badan mereka ini ditato, dilukis, digambar. Anna ba'da ahlil milal, bahkan ya pemeluk-pemeluk agama itu yattakhiduna minhu suwaran li ma'budatihim wa sya'airihim. Ini mentato badannya ini dengan gambar-gambar yang merupakan sesembahan-sesembahan mereka atau simbol-simbol agama mereka. Yarsamunahum mereka mengukir itu ala aidihim, di tangan-tangan mereka, wasudurihim, di dada-dada mereka. Hari ini sudah berkembang pesat, ini industri yang besar juga ya, mengatasnamakan kecantikan. Tapi itu dalam pandangan hakikat itu adalah mengubah-ngubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa kama harramar rasul wasrul asnan, sebagaimana Rasulullah mengharamkan praktek meratakan ya, meratakan gigi, merapatkan gigi ya. Harramat tafalluj, Rasulullah juga mengharamkan at-tafalluj. At-tafalluj itu menjarangkan gigi ya. Jadi wala'anal mutafallijat lil hasani. Jadi baginda Nabi melaknat ya wanita-wanita yang menjarangkan giginya lil hasani, semata-mata untuk kecantikan, al mughayyirati khalqallahi, yang mana mereka itu telah merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa bihadzal ahadits, jadi melalui hadis-hadis ini, hadis-hadis tentang bagaimana baginda Rasulullah melaknat ya, pelaku-pelaku praktek atau praktisi-praktisi ya, yang semata-mata demi penampilan fisik saja, demi kecantikan versi mereka itu, kemudian mereka ini sampai merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mengetahui na'rifu al-hukm asy-syar'iyyah, bagaimana syariat ini menetapkan hukum bima yu'raful yaum, pada praktek yang kita kenali hari ini, bismi jarohatit tajmidih, dengan nama bedah kecantikan, bedah kecantikan. Allati rawwajatha hadaratul jasad wasyahawat. Nah, ini merupakan bentuk penyembahan fisik ya, dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, jadi ini kita berada pada zaman ketika penampilan fisik ini didewa-dewakan sampai ya kita melihat orang mengeluarkan uang bermiliar-miliar ya hanya untuk merubah penampilan fisiknya. Nah, itu tadi jika semata-mata dilakukan untuk kecantikan itu ya. Amma idza kana fil insani aibun syadzun ya, adapun jika pada diri seseorang itu ada cacat ya, syadzun, yang mengganggu, ada cacat yang mengganggu, yulfitun nadhar, yang akan membuat atau akan menjijikkan ya. Jadi yulfitun nazar, yang akan menjijikkan pada pandangan ya, tidak enak dipandang orang lah, apanya begitu ya. Kazawaid ya, seperti daging tumbuh ya, daging tumbuh, allati tusabbibu lahu alaman ya, yang menyebabkan orang tersebut terganggu, terganggu hissian, baik secara fisik
Ya, secara fisik dia terganggu. Au nafsanian, atau terganggu secara kejiwaan. Maksudnya secara kejiwaan itu adalah apa namanya, ejekan atau cemoohan orang, atau minimal ya kalau dia ada di suatu tempat ini orang pada lihat-liatin gitu, atau duduk di suatu tempat orang kemudian menggunjing dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa mengganggu, menyebabkan sakit, bukan hanya fisiknya tapi jiwanya itu. Jadi fala ba'sa ayyu'alijahu, maka tidak mengapa, ya tidak diwajibkan juga. Tapi seandainya dia obati itu atau dia hilangkan itu, katakanlah mungkin dengan cara dioperasi, dihilangkan, umpama ada daging yang tumbuh ini tidak enak terlihat, ya katakan sampai menonjol, sampai apa namanya ini, mengganggu penglihatan dan lain sebagainya. Apakah penglihatannya sendiri atau penglihatan orang lain? Nah, jadi bagaimana supaya dia itu bisa hidup normal, kembali diterima di tengah-tengah masyarakat, ya. Wayan ausu alaihi hayatuh. Jadi supaya hidupnya ini kembali normal, maka madama yambagi izalatal haraj alladhi yalkahu, maka sesungguhnya tidak mengapa selama maksudnya itu adalah menghilangkan gangguan tersebut. Fa innallaha lam yaj'al alaina fid dini min harajin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan agama ini sebagai sumber kesulitan bagi kita pemeluknya ini. Nah, termasuk juga jika seumpama konstruksi gigi ini mengganggu. Jadi kadang ada gigi yang panjang kemudian runcing, setiap kali kita mengunyah, ini dia menusuk lidah, atau setiap kali kita berbicara, ini katakanlah menimbulkan rasa sakit, gangguan, atau tidak enak dipandang mata. Jadi ada menyebabkan katakanlah ketidaknyamanan, ya. Jadi tujuannya itu bukan untuk kecantikan, tapi semata-mata supaya hidup ini katakanlah kembali normal begitu. Nah, itu tidak mengapa. Jadi wala alla mimma yu'ayyidu dzalik, ya, sebab di dalam hadis itu disebutkan bahwa al mutafallijat lil husni. Jadi wanita-wanita yang menjarangkan giginya semata-mata karena kecantikan. Ya, jadi fayubhamu minhu, maka dari situ kita pahami annal mazmuma, bahwa yang tercela itu adalah man fa'alat dzalika, orang-orang yang melakukan itu semua la li gharadin, ya, semata-mata bertujuan li talabil hasan wal jamalil kazib, ya, untuk kecantikan palsu, kecantikan palsu. Jadi falawih tajat ilaihi, adapun jika bedah apa namanya itu, operasi itu dibutuhkan li izalati alamin, untuk menghilangkan penyakit, au dararin, atau gangguan, lam yakun fi dzalika ba'su, maka itu hukumnya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, nah, inilah dahulu kajian kita pada subuh hari ini. Masih ada beberapa hal-hal yang dibicarakan pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, termasuk tarkikul hawajib, bagaimana hukumnya menipiskan alis, waslus sya'ri, menggunakan rambut palsu, dan seterusnya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.